Selamat pagi anak-anak. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak, pada pertemuan kita kali ini kita akan belajar pada submateri Pangeran Siddhartha menjadi petapa, ya. Pada kala itu diceritakan, ya, pada masa-masa zaman kerajaan dahulu, Pangeran Siddhartha sudah keluar dari istana. Dalam perjalanannya keluar dari istana itu, Pangeran Siddhartha dibantu oleh rekan-rekannya. Siapa saja rekan-rekannya? Di antaranya yaitu Channa sebagai kusirnya, dan yang terakhir Kantaka sebagai kuda kesayangannya, ya. Jadi pada kala itu beliau keluar dari istana dibantu oleh para dewa. Jadi mereka bertiga ini pergi. Di dalam kepergiannya beliau terbang menggunakan kakinya yang dibantu oleh para dewa, terbang. Kemudian dalam perjalanannya itu beliau menemukan sesosok makhluk, ya. Beliau itu bernama Mara Wasawata. Mara ini sangat melarang untuk pangeran pergi. Karena apa? Karena Mara ini sangat menginginkan bahwa pangeran ini menjadi raja dari 4 benua. Lantas apa yang terjadi pada saat itu? Pangeran tetap bersikeras pada pendiriannya untuk menjadi seorang petapa, ya. Beliau tidak menghiraukan apa godaan dari Mara tersebut. Beliau tetap pada pendiriannya. Nah, semenjak dalam perjalanannya tersebut, beliau menemukan sebuah sungai di sana. Sungai tersebut bernama Sungai Anoma, ya. Nah, disitulah tempat beliau mencukur rambut, ya. Di situ ada suatu perbincangan antara Channa kepada pangeran, karena Channa ini menginginkan hal yang sama seperti pangeran, menjadi seorang petapa. Kemudian pangeran tidak mengizinkan karena sudah beberapa kali pangeran sudah memberikan bahwa tidak diizinkan Channa untuk menjadi seorang petapa. Lalu pangeran memberi isyarat bahwa Channa harus kembali ke istana bersama Kantaka. Pangeran memberitahu bahwa barang-barangnya seperti yang tidak terpakai suruh dibawa kembali ke istana, ya, pada saat itu. Tetapi pada cerita tersebut, di Sungai Anoma tersebut, ya, beliau mencukur rambutnya menggunakan pedang, ya anak-anak. Jadi rambutnya itu dilemparkannya ke angkasa. Kemudian beliau bertekad apabila beliau menjadi petapa, rambut itu tidak akan jatuh ke tanah atau tidak akan jatuh ke bumi. Nah, kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah rambut tersebut diterima oleh Saka. Nah, Saka ini adalah raja para dewa pada kala itu, ya. Diterima rambutnya.
beserta mahkotanya. Nah, diterima rambut dan mahkotanya, Dewa Saka ini membawa ke mana? Beliau membawa ke alam surga Tawastimsa ya pada saat itu. Kemudian Dewa Saka ini menaruhnya rambut pangeran ke dalam cetia di sana bernama Cetia Culamani ya. Di sana tempat menyimpannya sebuah permata mulia. Oke. Setelah beberapa waktu kemudian datanglah seorang dewa ya, Dewa Brahma Gantika. Jadi Dewa Brahma Gantika ini berasal dari alam Brahma Sudawasa. Pada kala itu beliau memberikan beberapa perlengkapan kepada bodhisatwa atau kepada pangeran ya, Pangeran Siddhartha. Beliau memberikan 8 perlengkapan ya, diantaranya seperti jubah, pisau, mangkuk, ikat pinggang gitu ya. Setelah kejadian tersebut, maka pangeran pun mengganti busana yang dikenakan oleh pangeran, dan pangeran sudah menggantinya menjadi pakaian yang diberikan oleh dewa dari alam Brahma tersebut. Saat itu pangeran pun menjadi seorang petapa. Singkat cerita, melihat kejadian tersebut di Sungai Anoma, Channa diperintahkan oleh pangeran untuk pulang ke istana. Pada kala itu Channa sangat bersedia karena melihat pangeran sudah mengenakan jubah. Beliau akan menghadapi kehidupan yang baru ya, kehidupan suci gitu, menjadi seorang petapa. Channa sangat bersedih karena pangeran menginginkan beliau untuk pulang ke istana. Nah, seketika itu apa yang terjadi dalam perjalanan pulang? Channa melihat Kantaka kuda kesayangan pangeran itu meninggal di perjalanan menuju pulang. Jadi seketika itu kuda tersebut meninggal dan terlahirlah di alam surga. Karena kebajikan yang sangat luar biasa, beliau terlahir di alam surga. Nah, anak-anak, jadi itu adalah materi yang dapat saya sampaikan. Silahkan ditonton video yang saya bagikan. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi, memberikan motivasi pula kepada anak-anak sekalian ya. Dan jangan lupa nanti dikerjakan soal ulangan hariannya ya, dan beserta tugas-tugas yang lain. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat pagi, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Terima kasih.